Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu pahlawan Indonesia yaitu Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Mungkin bagi sebagian orang nama ini sudah tidak asing lagi karena beliau merupakan pahlawan nasional. Tapi sejauh apa sih teman-teman tahu tentang salah satu sosok pahlawan bersejarah ini? Eits, tapi jangan sampai tertukar dengan salah satu seorang pahlawan yang memiliki nama yang mirip, yaitu Abdul Qahar Muzakkar. Mungkin nama Qahar Muzakkar lebih terdengar familiar. Oleh karena itu, jangan sampai tertukar ya teman-teman, karena mereka adalah dua orang yang berbeda loh. Maka dari itu, mari simak video ini sampai tuntas ya, agar kita bisa satu langkah lebih mengenali dan meneladani Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Abdul Qahar Muzakir lahir di Gading, Yogyakarta, 16 April tahun 1907. Ayahnya, Haji Muzakir, adalah seorang pedagang terhormat di Kota Gede. Dan ibunya adalah putri satu-satunya dari 5 bersaudara keluarga Haji Mukmin. Salah seorang saudara ibunya, yaitu Haji Masyudi, ikut membentuk lahirnya organisasi Muhammadiyah di Kota Gede. Selain itu, Qahar juga merupakan cicit dari Kiai Hasan Basri, seorang guru agama dan pemimpin Tarikat Satariyah yang dikenal juga sebagai salah seorang komandan Laskar Pangeran di Ponorogo ketika berperang melawan Belanda tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Dengan demikian, segala hal yang baik dari keluarganya telah membentuk pribadi Abdul Qahar Muzakir muda menjadi seorang yang tekun dan taat pada agama. Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir sangat berperan penting sebagai tokoh perintis kemerdekaan. Beliau terlibat aktif anggota Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Sekaligus juga masuk pada Panitia 9 Perumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi salah satu tokoh dari 9 penandatangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Pada 2012, ia diusulkan untuk dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Hingga pada tanggal 8 November 2019, Abdul Qahar Muzakir dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah upacara di Istana Negara. Yang menerima penghargaan mewakili keluarga ahli waris adalah Siti Jauharoh, anak dari Abdul Qahar Muzakir. Pengajuan gelar pahlawan untuk Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir sudah berlangsung cukup lama, hingga pada penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2019 diwujudkan kepada sejumlah tokoh yang dianggap berjasa kepada bangsa dan negara. Di luar dunia politik, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir juga aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, dia merintis Sekolah Tinggi Islam atau STI pada 8 Juli 1945 yang pada saat ini lembaga pengurusan tinggi ini menjadi Universitas Islam Indonesia atau UII. Selain itu, Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir juga merupakan rektor pertama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir adalah rektor magnificus yang dipilih Universitas Islam Indonesia untuk pertama kali dengan nama STI atau Sekolah Tinggi Islam selama 2 periode. Periode pertama yaitu dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1948 dan periode kedua dari tahun 1948 sampai dengan 1960. Ini pula yang tetap dipertahankan ketika UI dihadirkan sebagai pengganti STI pada 4 Juni 1948. Ia menduduki jabatan sebagai rektor UI sampai tahun 1960. Sebagai cendekiawan muslim dan pejuang nasional yang merupakan lulusan Al-Azhar Mesir, Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir memelopori dukungan dari negara-negara Islam khususnya di Timur Tengah. Sehingga perannya untuk pengakuan Indonesia merdeka sangatlah penting. Kiprah Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir di Muhammadiyah tercatat beberapa kali menjadi anggota PP Muhammadiyah dari tahun 1942 sampai dengan 1962. Sebagai seorang tokoh Muhammadiyah, Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir termasuk salah seorang pemrakarsa berdirinya Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta.
cikal bakal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir wafat di usianya yang ke-65 tahun pada tanggal 2 Desember 1973. Dan secara garis besar, beliau merupakan sosok yang dikenang sebagai cendekiawan muslim dan pahlawan nasional. Maka, jasa yang beliau ciptakan untuk Indonesia akan selalu terkenang dan diingat oleh bangsa ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang demi memerdekakan negara Indonesia. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambahkan pengetahuan kita tentang pahlawan negara Indonesia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.